Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wal iman wal islam wasihat wal afiyah wa nikmah wa salamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu taqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul adzim. Jamaah subhanallah, pada saat ini kita ada dalam kemajuan zaman yang sangat luar biasa dibandingkan masa lalu. Tapi kita juga mengalami kemajuan fitnah akhir zaman yang lebih besar dari yang sebelumnya. Fitnah akhir zaman ini kerusakannya lebih besar dari kebaikan teknologi dan ilmu. Kenapa? Karena orang-orang yang mengerti tentang kebenaran berubah menjadi penolak kebenaran dan menyebar fitnah-fitnah dan kekacauan. Salah satunya adalah sudah tidak lagi diperdulikan antara halal dan haram. Manusia berlomba berjuang bahkan saling menyerang untuk menggapai mimpi dan cita-citanya di dunia. Maka Rasulullah SAW memberikan tips bagaimana menghadapi hidup di akhir zaman. Kita ini sudah termasuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang bersabar dalam agamanya bagaikan orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Imam At-Thaib mengatakan maksudnya sebagaimana orang yang tidak kuasa memegang bara api untuk bersabar dalam menahan panas bara tersebut. Panas ini apa? Fitnah akhir zaman. Demikianlah kondisi yang dialami oleh orang yang tetap teguh terhadap agamanya di zaman ini. Mereka tidak kuasa berpegang teguh kepada agamanya karena begitu banyaknya pelaku kemaksiatan dan fitnah, dan sarana-sarana kemaksiatan tersebar luasnya kefasikan, dan belum lagi lemahnya keimanan kita. Dalam kitab Tuhfah al-Wakhzi, apalagi kita dengar, saya baca pagi ini dari sini tapi masih mau cari, tadi Pak Bagio udah pulang. Apakah betul berita UAS mati karena COVID? Nanti bilang salahnya karena sombong. Juga mengatakan Habib Rizik lumpuh total. Jamaah rahmatullah, ini tidak heran. Mengapa? Karena walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatuhum. Itu bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah akan ridho kepada kalian, tidak akan pernah, kata Allah, sampai kita masuk agama mereka. Beberapa tanda kekacauan di akhir zaman adalah merebaknya perzinahan. Kita tahu saat ini sudah bukan lagi yang dianggap aib untuk perzinahan itu untuk pelakunya. Media membantu menyiarkan konten yang tidak pantas dan disiarkan secara luas terus-menerus, bisa ditonton oleh semua kalangan tanpa kecuali. Selain maraknya perbuatan zina akhir zaman, juga merajalelanya praktek riba. Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan datang suatu zaman pada manusia, seseorang tidak peduli lagi dengan status kehalalan dan keharaman harta yang ia peroleh. Cari uang dari riba, cari uang dengan cara-cara yang batil adalah hal yang banyak akan terjadi di akhir zaman ini. Maka Rasulullah SAW juga memberikan petunjuk secara garis besar bahwa ilmu agama ini akan dibawa oleh orang-orang yang terpercaya, al-aminin dari setiap generasi. Mereka akan meluruskan penyimpangan orang-orang yang melampaui batas, meluruskan penafsiran-penafsiran orang-orang jahil dan pemalsuan orang-orang batil. Ilmu ini hanya layak disandang oleh orang-orang yang memiliki karakter dan sifat yang kokoh itu. Demikian, memang kita melihat berapa orang yang taat sama agama difitnah, dikecilkan, digepengkan. Pokoknya bagaimana mereka ini segera hancur dan menghapuskan dari bumi ini. Jamaah rahmatullah, soal hapus, gepeng dan sebagainya. Al-mautul haq, al-hayyul haq. Kematian itu hak, mau karena dibunuh orang, mau karena difitnah orang, terserah Allah.
daripada memilih kehidupan tapi jalannya maksiat. Memilih kehidupan jalannya penuh dengan kebatilan. Maka Rasulullah mengatakan, engkau ini sebetulnya umat yang besar. Lalu kenapa yang lemah? Kamu itu loh seperti buih. Sono ikut sono, nanti ada kabar begini ikut situ, nah begini ikut situ, ada ini sini. Kamu nggak punya pendirian, kata Rasul. Ya Rasulullah, kenapa bisa terjadi itu? Kamu itu hubud dunia dan takut mati. Nah, itu. Jadi takut mati, padahal mati itu udah jelas hak. Pasti niscaya, tapi takut mati. Yang kedua apa? Jelas takut mati. Kenapa? Hubud dunia, cinta banget sama dunia, pasti nggak rela ninggalin dunia. Nah, inilah yang membuat kalian walaupun jumlahnya mayoritas tapi lemah. Kalau bahasa Jawanya itu rubuh-rubuh gedang. Gedang rubuh sono ikut, sini ambruk ikut. Dan enggak punya pendirian. Makanya dikatakan tadi, agama yang lurus ini oleh Allah akan diturunkan tiap abad seseorang yang akan selalu meluruskan agama. Orang-orang yang kokoh, yang tidak takut sama demikian itu. Orang-orang yang tidak takut sama sekian itu. Kita sekarang ini berlomba-lomba menyehatkan badan, membesarkan otot dan daging, tapi nyalinya jadi kecil-kecil. Jadi badan besar, otot-ototnya gede, semuanya dirawat, hubud dunia dan takut mati. Ya, ini yang terjadi. Sehingga orang akan melihat, wah enak dong, badannya gede, sehat, ya, ototnya gede, wah sehat. Padahal itu adalah orang-orang yang hatinya kecil. Akibat apa? Akibat agama nggak dipegang dan tidak diutamakan. Pertama yang harus dilakukan, kata Rasulullah SAW, harus menyadari bahwa kita yang hidup di zaman ini, apalagi yang masih bisa sehat, merupakan pilar tegaknya agama Islam. Jadi gimana? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau sholat diberhentikan, sholat dilarang dan sebagainya, itulah kehancuran zaman. Jadi yang zaman sekarang gimana? Tegakkan sholat. Dan jadilah kalian pilar tegaknya agama. Gimana? Masjid dimakmurkan, syiar-syiar Islam dimakmurkan, dibesarkan, semua dilaksanakan. Insya Allah apa? Akan menjadi orang-orang yang menjadi penegak tiang agama. Jamaah rahimakumullah, sangat terasa, sangat nyata. Ya. Orang-orang yang taat ini benar-benar di ujung tanduk. Kenapa? Semua menyorot, semua melihat, semua banyak yang tidak suka. Kenapa? Ini penegak kebenaran ini menghancurkan rencana kita ini. Pasti, udah pasti. Gak ada orang penegak kebenaran gak dimusuhi, gak ada. Lurus. Orang lurus itu kurus. Nah, ini tahapan ini menjadi pengantar nanti ketika Dajjal turun. Ketika Dajjal turun, wah, pencinta dunia jadi korban paling pertama. Kenapa? Begitu ngikutin si Dajjal, semua usaha dunianya makmur kemahriban. Yang tadinya sempit sekarang terang, yang tadinya tanamannya jelek-jelek sekarang bagus-bagus, yang punya ternak kurus-kurus jadi besar-besar. Gimana persangkaan mereka? Karena cinta dunia. Nah, ini baru penolong yang benar. Ini yang harus kita ikuti. Habis tuh orang-orang yang begituan ngikut si Dajjal. Karena itu jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi korban daripada Dajjal yang pertama. Kedua, kita harus menanamkan rasa tanggung jawab. Yaitu apa? Menorehkan sesuatu yang bermakna untuk generasi kita, generasi di bawah kita. Harus punya prinsip, masjid ini bagaimana? Bagaimana masjid ini diurus? Bagaimana ukhuwah Islamiyah ditegakkan di lingkungan kita? Itu menjadi warisan bagi penerus kita. Mengembang tanggung jawab agama seperti lari maraton, generasi selanjutnya kemudian menerima tongkat estafet. Generasi ini harus siap menyiapkan diri meraih tongkat estafet. Kita punya guru, Ibu Betty, menyiapkan Al-Quran kepada mereka.
Bupati punya ilmunya diturunkan ke generasi anak-anak. Generasi anak-anak muda ikut pengajian, ilmunya diteruskan lagi ke mereka. Pengajian-pengajian di mana-mana membuat mereka ini menjadi orang-orang yang pegang prinsip. Kemudian yang ketiga, tapaki jalan ilmu. Ya, tapaki jadi gimana? Terus ada dalam jalan thalibul ilm. Rasulullah bersabda, tuntut apa? Kamu harus mencari ilmu dari sejak lahir sampai masuk liang kubur. Jadi nggak pernah berhenti. Seperti kita nggak berhenti makan tuh. Kenapa? Ada kebutuhan biologis, ragawi. Kalau kita nggak makan, lapar. Sama. Emangnya cuma badan yang perlu lapar? Ada batin juga lapar. Nah, batin lapar gimana? Menapaki jalan agama. Baru batinnya nggak lapar. Kalau batinnya lapar apa? Haus dunia, hubut dunia. Karena laparnya batin. Nah, jamaah rahmatullah, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, menanamkan hati kita termasuk orang-orang yang tidak terombang-ambing oleh fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk digolongkan orang-orang yang diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan dalam surganya dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.